subscribe to the channel and turn on notifications. Lagi sama kita di podcast Get in the Ring yang akan membahas seputar combat sport. Saya Semi Saya Ibra. dan combat sport, olahraga yang sangat lagi naik dengan rules-rules yang berbeda. Bisa sebutin rulesnya apa aja? Terus yang banyak diketahui kayak yang rame-rame aja ya. Boxing, kickboxing, muay thai, MMA, kick striking itu yang lagi naik-naiknya. Ya. Apa yang paling seru menurut anda? Yang paling seru. Ini rules baru sih, emang tapi lagi naik-naik daunnya. Kick striking. Kenapa kick striking? Ya seru. Oke, seru aja. Aduh, Ya. aduh. Apa aja ya? Apa? Biar kayak asli gitu. Fah. Lanjut. Lah nggak ulang. Hah? Accident nggak usah ulang langsung. Ntar kasih ini aja edit-editan yang Kayak lucu. gitu. Ya aman lanjut ya. Kayak terangkan kan. Oke. Ya menurut Dede nih ya, terus yang paling sulit untuk sekarang nggak tahu kenapa ya, sukanya kickboxing. Karena pemain-pemain kickboxing tuh gak menggunakan clinch. Karena pemain-pemain kick striking tuh rata-rata yang dari rules ini kan, Muay Thai kan. Pasti taunya clean sambil ditarik kan, kick striking nggak boleh. Jadi untuk sekarang, Kick striking boleh, oh boleh sekarang. boleh. Asalkan bukan dari kepala, di bagian Oh, badan. sorry, kalau itu nggak tahu. Ya, tapi lagi dan lagi pemain Muay Thai itu selalu menggunakan clinch. Nah, pemain kickboxing menggunakan clinch untuk selamatin diri doang. Ya gitulah. Ya, combat sport ini kan terkenal semenjak Ion memperkenalkan fight Paris versus KKJ yang kedua. Coba Apa? sekitar kalian kan mau jadi atlet kan, Oke. serius jadi atlet. Target 5 tahun ke depan apa? Target saya pengen jadi pemain boxing pelatnas, mau jadi atlet pelatnas. Sama, dan insya Allah di tahun berapa? Tahun 2027 kita ada seleksi PPOP. Jadi itu salah satu target kita juga kan. Dan yang pastinya pelatnas. Pelatnas. Jelaskan PPOP itu apa? Banyak juga yang PPOP nggak tahu, Bang. Tempat ini kayak buat sekolah-sekolah atlet olahraga cabur-cabur tertentu kayak boxing, wushu, atletik, basket dan banyak lain-lainnya. Ya, pokoknya semua pelajar-pelajar yang berolahraga atlet-atlet itu. Soalnya PPOP itu singkatan dari Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Yaitu Ada di mana itu? Itu ada di Ragunan. Ragunan. Ya, itu salah satu target kita dan saya pengen banget itu dan semoga kita berdua terwujud lah. Itu Amin. punya Pemda DKI. Iya, Iya. itu punya pengurus DKI kayak Dispora gitu. Ya, Ngomongin PPOP. ya PPOP. Ya, pasti semua atlet-atlet muda ya pasti pengen masuk situ dong. Nggak mungkin nggak pengen. Mungkin ada lah beberapa yang nggak pengen, cuma ya kayak kita aja pasti pengen banget. Ya kenapa? Prestasinya terjamin. Di Popnas, Popnas. Popda. Ya banyak lah turnamen-turnamen yang kayak gitu. Ntar dulu. Tadi ngomong prestasi terjamin. Emang bisa berprestasi di Pasti. PPOP? Insya Allah. Bisa jadi Insya Allah. juara. Insya Allah. Insya Allah kalau Berarti kitanya bukan tergantung dari PPOP-nya, tergantung Iya. Dari latihan, dari latihan dan diri kalian sendiri kan, semangat atau enggak. ya, dan kita akan berusaha sekuat mungkin untuk itu. Ya Ya. gitu. Pokoknya kita bakal hancurin badan kita buat tahun ini. Soalnya
target di tahun 2027 tuh gak mudah. Iya. Buat dari Sekarang buat seleksinya. Katanya ada seleksi renang juga. nah, Walaupun nggak bisa berenang ya coba dulu lah. Mau beralih ke renang atau gimana? Enggak, itu ada seleksi. soalnya renang itu salah satu latihan fisik. Katanya fisiknya juga ada 1 kilometer. Iya, 1 5 kilometer menit berenang. apa 6 menit gitu. Dan yang kan yang paling penting buat seleksi ini kan katanya teknik di situ tuh dilatih. Cuma fisik harus sudah dipersiapkan dari sekarang. Coba biar yang nonton tahu. Yang kalian tahu nih di PPOP itu sekolahnya gimana, dari jam berapa, terus latihan dari jam berapa. Katanya sih yang kita dengar sekolahnya tuh masuk siang dari Iya. jam 12 sampai jam 1. Jadi kita paginya sarapan. Ini bangun jam 8. Jam 5, jam 5. Terus itu kita sarapan dan persiapan latihan. Jadi sekolahnya itu siang. Ya gini deh, kita nggak usah nyebutin jamnya, yang kita tahu aja rangkaian harinya tuh gimana. Dari mulai jam 5 misalnya sholat, ada yang persiapan gimana, sarapan, latihan, sekolah, pulang sekolah latihan, Latihan bisa 2 kali sehari ya. bisa 3 kali malah. Porsi latihan lebih banyak. Porsi latihan lebih banyak. Bahkan katanya kalau lagi sekolah nih, kalau ada jadwal latihan mendadak, sekolahnya bakal berhenti dan diganti sama latihan. Tapi kalau ada yang salah maaf ya, Ya, kita kita juga nggak tahu nih, kita belum masuk juga. Dan itu cita-cita kita. Oke. Nah, Di Ragunan doang ada kalau di Jakarta. wah, kok itu jujur kita kurang tahu. Mungkin kamu tahu? setahu saya sih cuma di Ragunan doang. Oke. Ya. Ini kita beberapa H plus setelah berapa ya? Berapa hari setelah bikin kompet? Oh Mungkin iya. kita kan Mau ada bahas nih, boleh. bahas. Pertandingan yang menurut kita seru aja. Gimana? Yang menurut kita seru, langsung main event aja. Boleh? Siapa? Kita bahas Ronald Nagasakti Siaan versus Oke. Putra Abdullah. Mau siapa dulu? Kita bahas aja, kita kayak lawan-lawan kemarin megang siapa? Megang Putra. Jelas. Walaupun kalah nggak apa-apa. Ronald NKRI. Ronald seperti biasa mainnya kemarin apa? Sempat melakukan pelanggaran yang dia sesali sendiri, dia akui sendiri. Dia nunjukin ke penonton bahwa dia salah. So, itu Putra. Hah? Putra yang nunjuk Oh, kepala. sorry, salah. Yang ini ke bagian kelamin Ronald ya, salah. Ya, dan Putra sesali itu sendiri. Ya, tapi Putra mendominasi 5 ronde. Ya tapi Ronald nih ya, Ronald udah mendapati janjinya. Dia juga udah mendengarkan semua saran-saran untuk ngecek calf kicknya. Walaupun dia menang cuma 1 ronde di akhir, dia ngebuktiin dia nggak KO, dia masih bisa main bagus. Jujur peningkatan yang jauh dari Ronald Siahaan. Nggak seperti kemarin ya. Dia yang kemarin yang di Bionna kakinya itu sangat amat tidak aktif. Tapi sekarang jauh meningkat dengan cek-ceknya dia. Tapi ya tetap pemenangnya Putra. Ya begitu. Ya berarti begitu pun Putra juga naik lebih bagus. Ya mungkin masih rezekinya Putra. Ya, lanjut ke siapa yang seru? Oh, ini orang pasti setuju dengan ini. Pertandingan terseru di Bion. Aaron Clark versus Azwan. Azwan Cewel. Wah, serem banget sih. Kurang merhatiin soalnya. Oh, lagi nggak nonton? Heeh. Ya itu Aaron Clark dari awal sebenarnya udah mendominasi. Ibra tidur. Iba Kerja kelompok. kerja kelompok. Oh Ya. iya benar. Apa namanya? Aaron Clark tuh dari awal udah mendominasi parah. Dan dari Azwan tuh juga udah kelihatan pusing banget. Terus di ronde beberapa Oh iya, lupa. itu rada ngelihat sih beberapa kali jatuh kena Iya. spinning Spinning back. back fist, spinning elbow. Iya itu udah kelayangan banget tapi Azwan mentalnya gila. Hatinya kuat banget. Hatinya kuat banget, parah. Itu
dan terkena flying elbow di ronde berapa? Terakhir kayaknya. Ronde terakhir. Flying elbow. Sisa beberapa detik. Iya. Boom. Kena sini. Aaron udah ngeliat Azwan pusing. Iya. Langsung dibuk. Wah, Jatuh. ditambah untung masih keblok. Kalau masih Wah, kena. tambah tuh. pica. Terus Azwan juga sempat protes katanya lakuin elbow ya 12-6. Pas dicek VAR, Ternyata itu serangannya legal. legal. Dan itu robeknya parah Parah banget. banget. Dari sini sampai sini, hampir ke alis. Dan matanya juga udah bengkak. Parah. Udah parah banget. Udah parah banget itu. Ya. Itu It- jadi comeback stronger buat Azwan dan selamat buat Aaron Clark. Oke, next Ini. fight siapa yang seru tergantung Pak? Ini dia. Mas Nona dong. Mau Nona? Nona mah. Nona. Mau Nona? Oke, Nona. Kita lihat. Ini prediksi antum yang bener ya? Emabel menang. Emabel bener. Emabel cuma main jarak. Dia lebih aktif jab. Winona maju jab. Benar. Nona juga kelihatan kesusahan banget dengan jaraknya si Emabel ini. Dan Emabel juga di ronde-ronde kedua dan ketiga juga sudah mulai habis. Tapi dengan hati dia yang besar, dia mau banget menangin pertandingan itu. Dia terus paksa pukul meski hampir nggak kuat ya. Tapi ya hebat lah Emabel. Padahal dia perdana boxing katanya. Perdana. Tapi ngelawan Winona yang kayak gitu sih keren banget. Dan Winona juga nggak keren. Winona juga nggak keren. Winona juga nggak kalah keren. Sorry kak. Salah ngomong. Winona juga nggak kalah keren. Dia bisa bertahan 4 apa 5 ronde? 4 ya? 4 ronde kali 2 menit. Oke, keren lah Winona. Jadi selamat buat Kak Emabel dan semangat juga buat Kak Winona. Jangan mudah menyerah. Oke, lanjut siapa? Kita pengen bahas Kakak Sam. Wow, Kak Sam. KO di Judgment Round. Gimana? Cuma selisih beberapa detik. Kita bisa lihat dari Aman Cowboy. Ya. Dia udah beda banget, mungkin kesulut emosi atau apa. Jadi main itu pecah. Ya itu bisa dibilang Aman Kobe main keluar game plan ya. Iya. Kelihatan banget Itu sih. udah aman, mainnya nggak aman. Mainnya nggak aman. Nggak kayak dia lawan Werian. Padahal Akasan bisa dibilang lebih pendek daripada Werian ya. Kalau Werian yang lebih tinggi aja kesusahan. main Tapi jarak. menurut abang nih, Ya. Kakak Sam, kalau nggak kena pelanggaran, pas udah jatuh kena High kick. Wah, high kick di telak. kepala, dia nggak pusing. Walaupun judgment round, menurut abang ya, dia pasti menang. Oh, menurut abang Pasti menang. bebas berpendapat. Tapi ya tidak terjadi. Nggak bisa diapa-apain lagi. Aman Kobe champion. Iya. Dan katanya nih, Kakak Sam, setelah KO kemarin, dia langsung pengen bertanding ke GFC. Waduh. GFC tinggal beberapa hari lagi dong. Masih lama, 22 Juni. Oh, masih belum lama. Ya, comeback stronger buat Kakak Sam. Ternyata Aman Cowboy juga respect, dia Iya, respect, nyamperin. nyamperin. Oh yaudah, sampai ini aja podcast kali ini. Oke, see you di next video. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata. Dan Kamera jatuh tadi. oh iya, tadi ada insiden sedikit kamera jatuh, mohon maaf. Agak ketarik ini dikit. Ya, mohon maaf. See you di next video ya guys. Dadah. Taruh.